Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang keuntungan berinvestasi di reksadana saham dalam jangka waktu yang panjang di aplikasi Bibit. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya telah mendapatkan profit ya, atau imbal hasil lebih kurang sebesar 12 juta rupiah. Dan dengan persentasinya sebesar 15%. Dan ini saya dapatkan dalam jangka waktu lebih kurang 1,5 tahun teman-teman, atau masih kurang dari 2 tahun. Sebelumnya saya telah memulai berinvestasi di reksadana Bibit pada tahun 2020 akhir, lebih tepatnya di bulan Agustus. Dan waktu itu saya memulai di saham Sukorinvest teman-teman. Sukorinvest dengan nominal yang kecil. Ya, waktu itu kira-kira sebesar 100.000 rupiah saja. Namun di bulan Septembernya saya baru menempatkan dana yang lumayan besar, puluhan juta ya, di saham ya. Ternyata sekarang sudah berlalu selama 1,5 tahun lebih kurang. Sekarang bulan April ya, 30 April. Dan sekarang saya mendapatkan profit sebesar 9 juta dari satu saham saya teman-teman. Satu produk saham. Dan juga saya membeli di BNP Paribas Pesona Syariah. Ini juga merupakan saham. Dan Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A juga saham. Nah, jadi teman-teman, jika mau berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, saya sarankan untuk memilih saham saja teman-teman, daripada obligasi ataupun pasar uang. Karena dalam jangka waktu yang panjang, saham cenderung naik teman-teman. Nah, kelebihannya kenaikan saham ini besar daripada pasar uang maupun obligasi. Meskipun di pasar uang selalu naik setiap harinya atau jarang sekali turun, tapi kenaikannya kecil teman-teman. Bisa sekitar ya 7% kalau hanya di pasar uang, atau 6% lah ya. Tapi kalau di saham itu bisa sampai 15% teman-teman. Jadi ya, jika jangka waktunya panjang, lebih baik teman-teman memilih saham saja. Nah, contohnya di sini kita lihat di bagian pasar uang ya. Nah, pasar uang contohnya di sini ada Sukor. Kenaikannya 5% saja per tahun ya, 5%. Batavia 2%, 2,5%. Ispring 1,62%. Dan ya lebih besar saham teman-teman ya, kalau dalam jangka waktu yang panjang. Tapi keuntungannya jika teman-teman mau berinvestasi dalam jangka waktu singkat, maka ya lebih baik memilih di pasar uang saja dan lebih aman. Karena jika kita terdesak menjualnya sewaktu-waktu, maka tidak ada masalah kan ya, karena kemungkinan untuk turunnya kecil sekali teman-teman. Nah, oke teman-teman, terutama yang masih muda ya, tidak ada salahnya mulai menabung saham ini. Apalagi jika masih dalam masa sekolah atau kuliah ya, yang memiliki banyak tujuan di masa depannya, tidak ada salahnya memulai dari sekarang. Tidak masalah jika kita mulai dari nominal kecil, misalkan 50.000 atau 100.000 teman-teman. Yang penting kita tetap konsisten menabungnya daripada uang ditabung di bank, karena kalau ditabung di bank tidak akan ada kenaikan ya. Kenaikan pun karena ya bunga ya. Kalau bunga itu tetap di bawah inflasi per tahunnya. Nah, oke, satu lagi informasi bagi teman-teman. Di Bibit juga terdapat fitur Robo Advisor ya, yang merupakan fitur untuk membantu investor pemula dalam berinvestasi, di mana Robo ini memberikan rekomendasi reksadana yang paling cocok dengan profil risiko kita. Ketika kita mendaftar di aplikasi Bibit, maka kita akan mengisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui profil risiko kita. Nah, berdasarkan itulah si Robo Advisor ini akan memilihkan produk yang cocok dengan profil kita tersebut. Namun bagi saya pribadi teman-teman, tidak saya gunakan rekomendasi dari si Robo Advisor ini teman-teman, karena saya bisa memilih secara manual ya, dengan cara melihat produknya langsung
dan melihat di bagian sini. Misalkan kita coba buka di bagian saham. Nah, contohnya di Sukor Invest. Nah, kita bisa lihat di bagian drawdown-nya, expense ratio-nya, ya, atau profit per tahunnya dalam setahun terakhir. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Apakah kita akan memilih produk ini untuk tempat kita berinvestasi atau tidak, teman-teman. Dan kita juga bisa lihat di bagian sini, di bagian prospektus, ya, untuk menjelaskan secara rinci tentang si produk reksadana ini. Siapa pemegang saham terbesarnya atau kemana dananya dialokasikan, ya. Kita bisa lihat di bagian prospektus ini. Nah, jadi itulah dasar kita memilih sebuah produk reksadana. Nah, selanjutnya agar kita bisa lebih konsisten dalam berinvestasi di reksadana, maka aplikasi ini juga telah bekerja sama dengan aplikasi Bank Jago, ya, yang terdapat fitur auto debit. Jadi kita bisa mengatur jadwal serta nominal yang otomatis akan diinvestasikan langsung ke aplikasi bibitnya sesuai dengan yang telah kita atur. Nah, fitur ini terdapat di sini di bagian profil. Teman-teman bisa menghubungkan antara akun Jagonya dengan akun bibitnya. Terlebih dahulu teman-teman harus mendaftar di Bank Jago, ya. Setelah itu masukkan saldo ke Bank Jago dan silahkan atur sehingga setiap bulan akan langsung dipotong untuk diinvestasikan pada aplikasi bibit, sehingga kita bisa berinvestasi secara konsisten di bibit. Nah, teman-teman, jadi demikianlah pengalaman saya setelah lebih kurang, ya, 1,5 tahun berinvestasi di bibit, dan tetap akan saya lanjutkan, ya, karena saham ini targetnya di atas 3 tahun, teman-teman, ya. Di atas 3 tahun akan nampak profit yang besar untuk produk saham. Nah, jadi saya sarankan kembali bagi teman-teman yang berminat untuk berinvestasi, tidak ada salahnya untuk memulai dari sekarang, ya, terutama bagi teman-teman yang masih muda, karena banyak hal yang ingin dicapai di masa depan, maka silakanlah memulai dari sekarang. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat, silakan download aplikasi Bibit dan masukkan kode referral ALTRI agar teman-teman bisa mendapatkan bonus berupa cashback nantinya. Oke, demikianlah video kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan curhat, ya, dari saya seputar pengalaman saya tentang investasi ini. Jadi bagi teman-teman yang berkenan, mohon like dan subscribe-nya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam investor.